Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembakaran balita 4 tahun di Tangerang, Banten. Saat ditangkap, pelaku bersembunyi di Masjid Raya Al-Hidayah Dedel, Teraju, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Jawa Barat. Sempat buron selama 2 hari, Heri Budiman, pelaku pembakaran bayi di sebuah kontrakan di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, akhirnya ditangkap. Polisi Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku di sebuah masjid di kawasan Dedel, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku yang bekerja sebagai satpam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku diketahui juga merupakan kekasih dari ibu korban yang telah menjalin hubungan selama 2 bulan. Saat ini pemirsa, polisi tengah membawa pelaku ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, ini orang tuanya nih. Dia punya pacar. Anaknya dititip sama pacar di kontrakan. Maju mobil itu. Buka itu kita masuk dulu. Yang tak lain adalah pacar dari ibu korban, pemirsa, yang kemudian ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat oleh tim Jatanras Polda Metro Jaya. HB diketahui merupakan security di Bandara Soekarno-Hatta yang baru berhubungan dengan ibu korban selama 2 bulan. Menurut Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, dari hasil otopsi tim forensik RSUD Kabupaten Tangerang, selain luka bakar, juga ditemukan luka di kepala korban akibat benturan benda tumpul. Selain itu, juga ditemukan ada resapan darah di bagian leher dan kerongkongan korban akibat benda tumpul, serta memar pada bagian dinding luar tubuh korban. Ya, kita akan langsung update pemirsa seperti apa kemudian ini update dari kasus pembakaran balita usia 4 tahun hingga tewas. Sudah ada rekan kami Shena Damayana di lokasi kejadian. Selamat malam Shena, apa informasi terbaru yang bisa Anda ceritakan pada malam hari ini? Ya pemirsa, memang hanya satu kata yang bisa menggambarkan tragedi yang telah terjadi, yaitu bengis pemirsa, di mana ada kekasih dari seorang wanita yang mempunyai anak dan anaknya ini dibunuh dengan cara dianiaya lalu juga dibakar. Tepat di belakang saya ini merupakan TKP di mana terjadi hal bengis tersebut. Memang jika dari luar pemirsa tidak terlalu terlihat adanya bekas bakaran yang terjadi di rumah ini. Tetapi jika kita melihat ke atapnya pemirsa, terdapat ini seperti ada bekas dari asap yang mengepul berwarna hitam. Dan juga untuk dalamnya sendiri memang kita tidak bisa ke sana karena sudah diberikan garis polisi. Nah, memang pihak kepolisian juga telah melakukan pendalaman terhadap kasus ini pemirsa, yang dimana untuk kronologinya sendiri warga di sini mengatakan bahwa tiba-tiba di satu siang ini terdengar jeritan dari seorang wanita, yang dimana saat jeritan itu terjadi pemirsa, para warga ini sudah mulai berdatangan. Kejadian yang mengenaskan tersebut, kita akan tanya langsung pemirsa bagaimana kronologinya. Pak Rujani, waktu saat siang itu Bapak dan juga warga mengetahui dikeluarin juga saya nggak tahu, saya
udah diurukin di itu tuh, diurukin di Oke, lalu bagaimana anaknya sendiri, kondisi dari anaknya sendiri? ya udah ada yang apa kosong sedikit, tuh kakinya ada tuh sebagian dikit lah, kayaknya masih utuh gitu, bukannya butuh apa, masih putih gitu, nggak kayak kebakar gitu. Tuh dia kayaknya posisinya juga malah terlentang, kalau nggak salah terlentang. Tapi benar ya, berarti menurut informasi ini bahwa korban ini terbakar, betul? Iya betul. Lalu untuk ibu dari korban sendiri ini sekarang bagaimana, dan juga waktu kejadian ini seperti apa melihatnya? Ya, saya juga malah sempat nanya tuh ke ibunya, ya dia juga kata udah ya kurang merhatiin lah, kita juga nggak kuat tuh ngeliat anak itu kebakar kayak gitu. Tapi sebelumnya memang Bapak nggak dengar orang gitu atau ribut-ribut di sini gitu? Enggak. Orang kesini saya udah rame, udah anak juga udah keluar dari sini, udah di sana aja saya terus ngepung ke tempat anak itu, bener anaknya lagi udah diurukin. Kenal nggak Pak sama pelaku atau ibu korban? Enggak, baru kali ini ngelihat saya. Pelaku sendiri ini terduga pelaku sendiri ini telah di sini berapa lama Pak? Saya kurang tahu juga, lama mas enggaknya saya kurang tahu. Kalau menurut yang di sini sih katanya nggak terlalu lama, dia belum terlalu lama. Sebulan juga belum ada, 2 minggu aja belum ada katanya itu. Bapak pernah berinteraksi dengan pelaku? Oh nggak pernah. Nggak pernah kenal lagian juga. Terima kasih banyak ya Pak, selamat kembali beraktivitas. Ya. Dan pemirsa, seperti itulah tadi pernyataan dari warga, di mana memang tidak banyak warga di sini yang mengetahui siapakah pelaku dan siapakah ibu korban, bahkan siapa korban pun ini banyak yang tidak mengetahui, dikarenakan korban maupun pelaku maupun ibunya baru terlihat saat hari kemarin. Pihak kepolisian pun pemirsa dikabarkan telah menangkap terduga pelaku dari peristiwa ini yang ditemukan di Tasikmalaya, tepatnya pada hari ini di jam 6.30 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan tentunya kasus ini masih dilaksanakan pendalaman pemirsa untuk bisa mengetahui bagaimana apakah motif yang dilakukan oleh pelaku. Dan selain itu pemirsa, memang pada saat kejadian dikabarkan juga sang ibu ini sulit untuk bisa masuk ke dalam kontrakan ini dikarenakan tidak ada kuncinya, ataupun memang kontrakan ini terkunci posisinya. Dan sampai warga membantu untuk bisa mencari jalan masuk yang terbaik, dan akhirnya ditemukan kunci tepat di selokan di sebelah kanan saya ini. Disinilah terduga pelaku diduga membuang kunci kontrakan dan juga akhirnya pergi begitu saja pemirsa, sampai akhirnya ditemukan oleh warga dan akhirnya pintu kontrakan di belakang saya ini berhasil dibuka dan terlihatlah asap tebal yang berasal dari seorang balita yang terbakar. Demikian, kembali ke studio. Baik, Shena Damayana melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali.